Baik, semuanya sudah pertemuan 9, baru pertemuan 9. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada 11 mahasiswa di sini, tapi memang sedikitan sih ya di sini ya. Nah, di pertemuan sekarang itu bukan berarti baru pertemuan 9, presentasinya masih lama. Enggak ya, justru ini tuh karena 9 yang terlambat ya. Ya mestinya kalau normally itu kita udah di 11 harusnya ya. Di 11. Terus next week itu di 12 gitu. Nah, saya akan memajukan kalian presentasi, jadi dibalik ya, nggak materi dulu, presentasi dulu di pertemuan 13 dan 14, karena kan presentasinya biasanya suka lama ya, jadi saya akan membebaskan kalian berekspresi gitu ya, mempresentasikan gamenya, karena akan banyak tanya jawab ya. Jadi semuanya siap di pertemuan 13 ya. Terus kalau ada yang nggak keburu maju di pertemuan 13, majunya di pertemuan 14 gitu ya. Jadi nanti 13 itu anggap aja semuanya maju. Udah siap semuanya. Terus nanti waktunya, karena game kalau dari pengalaman saya itu suka melebar ya. Karena saking banyaknya dia pengen cerita, nih dari GDD. Ya, memang iya sih kalau game itu nggak bisa sebentar ya. Makanya suka 2 pertemuan. Kalau cuma 4 kelompok mungkin bisa, tapi kan ini lebih ya, lebih dari 4 kelompok, ada 5 kelompok. Dan mungkin kadang si 30 menit juga itu sudah melebar gitu. Jadi ya tetap pertemuan 13 kalian maju, nanti pertemuan 14 itu sisanya yang belum maju, dan sisa waktunya saya pakai kuliah lagi gitu ya. Jadi ada materi tambahan ya di pertemuan 14. Seperti itu. Jadi siap ya. Kalau lihat kalendernya, pertemuan 11 ya sekarang nih harusnya ya. 11 itu sekarang, 12 itu di Thursday 9 Juni. 13 itu di 16 Juni. Nah, berarti kalian maju di 16 Juni 2022. Nah, udah siap belum? 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Harus sudah siap ya. Gimana nih persiapannya? Ada yang udah 80%? Ada? Belum? Soalnya ini ya, banyak yang harus di coding ya. Asetnya dari luar Bu, yang gratisan mangga silahkan. Voice over ya mungkin kalian yang ngomong ya. Background musik dari luar tapi gratis, mangga silahkan. Apalagi yang kira-kira dari luar, sound effect mau dari luar mangga silahkan boleh ya. Tapi jangan dominannya dari luar semua, karena nanti karakteristik dari keunikan game kalian nggak terlalu terlihat kalau semuanya ambil dari luar ya. Ya 2 minggu lagi ya, siap-siap ya. GDD-nya presentasikan ya. Terus yang kemarin di UTS, kalian kan ada ya baca komentarnya. Kebaca nggak sih pas saya kasih nilai terus ada komentar dari jawaban UTS kalian? Sudah dibaca? Itu ya contohnya yang misalnya tahu bulat. Apa sih keunikannya gitu ya? Game tahu bulat saya ingatnya cuma tahu bulat. Terus Naufal ya kelompoknya, gamenya banyak ya. Nah, mau gimana menyajikannya, karena satu game sendiri pun itu engine-nya juga lumayan ya. Gimana Naufal? Banyak banget kamu gamenya. Udah sejauh apa nih? Meskipun Ibu banyak contoh iya, tapi ketika digabungkan tidak sesimpel itu ya. Meskipun banyak contohnya di luaran sana, boleh mangga silahkan. Cuman nanti jangan terlalu plagiarism gitu ya. Maksudnya ambil plok ketiplok sama gitu ya, mesinnya sama, cuman ganti aset nggak boleh ya. Jadi harus ada khasnya dari game kita, uniknya apa gitu ya. Jadi
lihat ya di kuis gitu ya, saya nanyain di situ. Tapi kadang ada juga yang isinya bukan tentang gamenya sih, saya bilang jawabannya nggak tepat kayak gitu ya, jawabannya kurang tepat, yang ditanyanya A dia jawabnya B gitu ya, kadang tuh nyambung ya pertanyaan sama jawaban nggak nyambung. Sok diperiksa lagi ya hasil UTS-nya. Nah itu untuk perbaikan ya. Nah untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai collision detection ya, meskipun apa sih Bu collision detection itu kan apa ya, kayak gitu aja gitu ya. Ya tapi tetap harus dibahas ya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, jangan lupa ya tadi udah isi attendance kan ya? Udah belum? Jangan lupa ya. Sudah Bu. Sudah ya. Nah, ada yang kemarin saya janjikan, saya share screen aja deh. Ini yang baru datang. Tadi tuh jam berapa tuh kan? Saya pohon di jam 11 ya. Rizka jam 11 ya. Itu ya? Ya Bu, betul Bu. Oh ya, yang baru datang, mangga ini silahkan dibaca ya. Jadi kebaca ya, jadi kebaca karena saya share screen. Sebentar. Tutupin dulu. Nah, kita akan bahas ini. Tapi ini saya yang kemarin mau kasih lihat ya, yang apa pakai FSM ya. Nah, ini ada contoh dari kalian udah punya juga bukunya ya, Programming Game AI by Example. Itu ada di buku yang sudah saya berikan di Sinau. Kalian bisa cek di sini, Programming Game AI by Example. Ini saya udah kasih ya. Silakan baca di sini. Saya buka ya. Nah ini ya, ada Introducing Elsa gitu ya. Ada Miner Bob and Elsa Communicate. Kan kemarin saya mau kasih contoh tuh ya, mau kasih lihat. Mana sih contohnya? Nih ya. Miner Bob, tokohnya Miner Bob sama Elsa. Nah, dia kita ke sini ya. Dia pakai Lua nih. Kita ke chapter 2 ya. Kita langsung pindah ke chapter 2. Nah, sepertinya tidak terbuka di sini chapter 2-nya. Halaman berapa? Langsung aja deh. Halaman 43 ya. Oh, nggak bisa diedit ya di sini, cuma view doang. Kita ke halaman 43 ya. Mau lihat gambar ininya ya, Elsa-nya ya. Apa pemodelan FSM-nya. 42 kelebihan ini. 42. Oh, ini 16. 42 katanya. Nah, ini ya kemarin kita udah bahas ya, yang kemarin ya, yang patrol, polopet, itu ya, threaten. Nah, ini pakai tabel begini untuk state transition tables juga boleh. Jadi kalau kalian nanya, Bu, sumbernya dari mana bukunya? Ini udah saya kasih, saya bukanya langsung di Sinau, silahkan kalian lihat. Nah, ini ya, The Westward Project yang pakai FSM. Jadi di situ ada tokohnya Miner Bob sama Elsa. Nah, berbasis teks gitu ya. Jadi jangan dibayangin pakai animasi. Kalian coba dulu pakai teks, dia jalan nggak, state-nya jalan nggak gitu ya perubahannya. Nanti kalau udah jalan state-nya pakai begini, baru kita bisa tambahkan animasi. Jadi animasinya bergerak berdasarkan state tersebut ya. Nah ini ya, ini Miner Bob state transition diagram. Jadi dia itu state-nya ada intermine, and for nugget. Nugget itu bongkahan emas gitu ya, maksudnya ya. Dia tuh apa? Jadi saya jadi ingat 7 kurcaci, tau nggak? 7 kurcaci yang suka ngegali ini ya, ngegali apa? Jadi miner ya, penambang ya. Nah terus ada ini ya, quench thirst, minum gitu ya maksudnya ya. Jadi dia kalau haus dia minum.
udah nggak haus, dia nambang lagi. Terus di sini setelah beres nambang dia ke bank, ya, jadi ceritanya udah penuh hasil tambangannya, dia ke bank dan didepositkan si emasnya. Terus kalau dia miskin, miskin pisan ya, tidak wealthy itu kan berarti kebalikannya ini ya, kaya ya. Kaya berarti miskin ya. Dia nambang lagi gitu ya. Nah, habis dari bank, kapan dia pulangnya? Nah, harus melalui state visit bank and deposit gold. Dia bisa go home and sleep till rested. Jadi setelah dia cukup kaya, dia pulang ke rumah dan istirahat. Sudah cukup istirahatnya, sudah dia nambang lagi, ya. Dia nambang lagi. Terus dia kalau udah beres dia ke bank, oh masih belum maksimal depositnya, dia nambang lagi karena not wealthy, dia nambang ya. Kalau haus dia minum, nggak haus nambang lagi. Jadi sebetulnya pekerjaan utamanya adalah digging ya. Digging for nugget itu bongkahan emas gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, ini ya jadinya seperti ini ya. Di ML cost diagram for minor Bob. Oh, not so simple gitu ya. Ternyata ada ini kelas diagramnya. Dia pakai bahasanya Lua. Saya belum dapat ya untuk source code yang Luanya. Saya baru punya yang versi bahasa C atau C++ gitu ya. Ini ada singletonnya. Nanti kalian bisa baca ya. Saya udah kasih ya. Terus ada juga yang kalau nggak salah yang Elsa. Ini nanti dibaca aja ya. Dibaca. Ya. Lalu ada Elsa. Ya, Elsa itu kerjanya cuma ini, visit bathroom. Nggak ada kerjaan kesannya ya. Karena cuma visit bathroom. Terus kalau udah ke air, dia bersih-bersih rumah lagi, do housework. 1 dalam 10 kesempatan, dia nanti ada 10 nilai gitu ya. Nah, 1 dalam 10 nilai itu akan menyebabkan si Elsa ke kamar mandi. Gitu ya. Kalau misalnya hasilnya keluarnya, yang keluar adalah kesempatan kayak kalian main apa ya, main dadu ya. Kan mata dadu itu 6. Ya. 1 dalam kesempatan kita bisa mendapatkan nilai 6. Kalian kan kalau main ular tangga, main apa, kalau dapat 6 tuh sorak gitu ya, hore, berarti saya giliran pertama atau saya langkahnya paling banyak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga sama, 1 dalam 10 kesempatan dia ke kamar mandi. Kalau udah beres kamar mandi, dia bersih-bersih lagi terus aja gitu. Dia step-nya cuma 2. Ya. Nah, terus ini contohnya. Oke, gimana sih Bu? Seperti apa, seheboh apa? Ternyata ya, kalau kita cobain yang Westward, ini yang udah executable files-nya ya. Kayak gini aplikasinya. Cuman teks aja, cuman teks dia nyobain ininya, nyobain FSM gitu ya. Jadi lihat ini status-statusnya. Si Bob kerja terus ya. Ya, Z berarti kan tidur. Ya. Kan lihat abis tidur apa, what gitu ya. Time to find more gold. Leaving the house, walking to the gold mine. Jadi kalian bisa lihat status dari si Bob yang di generate pakai FSM tadi seperti ini. Ya, jadi ini kan udah bangun tidur ya, nap, nyari emas, berarti dia keluar ke rumah, jalan ke tambang, ngegali, kan udah penuh ceritanya, udah kaya kan tadi ya. Ya, leaving the gold mine, ya, my pocket full, going to the bank, kan tadi ya sesuai gambarnya ya di sini ya. Ya, udah saya jelasin ya. Jadi FSM itu memang tidak seindah pas codingnya ya.
Kan kayak gampang ya, gampang ya. State-nya cuma gitu doang. Tapi ya itu tidak seindah itu ya codingnya ya. Oke, terus going to the bank, terus deposit gold, total saving no 3. Jadi ceritanya udah ya wealthy enough gitu ya. Sesuai dengan ini ya. Ya, visit bank and deposit gold. Terus leaving the bank berarti kemana? Tidur ya? Atau masih lihat dia udah kaya belum? Kan gitu ya. Ternyata dia deposit gold total saving 3. Leaving the bank, dia balik lagi. Ternyata apa? Menurut di sini sih belum kaya ya, not wealthy. Dia digging lagi. Nanti udah digging, ya ini balik lagi ya. Nah, di sini ada kesempatan dia haus ya. Boy also is thirsty gitu ya. Terus udah minum jadi istilahnya salon, bukan salon rambut ya, bukan ya. Terus udah beres thirsty-nya karena di sini not thirsty, balik lagi ke digging, picking nuggetnya jadi ada banyak ya, ada tambah lagi ya. Nah, sepertinya di situ ada proses decreasing ya, jadi enggak dalam beberapa waktu nuggetnya turun gitu ya. Kayak kalian kalau punya healthy point di playable karakter kan begitu ya. Kalau 100 kan nggak manteng 100 ya. Jadi dia jalan-jalan dia turun, jalan-jalan turun gitu kan ya. Terus makanya harus diisi dengan istirahat, terus naik lagi 100, jalan lagi turun berapa persen seperti itu kira-kira. Nah, ini ya. Itu doang, Bu. Ya, gini doang. Dari coding yang banyak. Nah, ini untuk FSM yang ini. Nah, untuk FSM yang ini ya, Westward, tadi namanya Westward with messaging. Jadi ada message antara Elsa sama Miner Bob. Ya, ini jalan sendiri ya. Statusnya jalan sendiri, saya nggak ngapa-ngapain. Dua karakter ini saling apa ya, ada message ya, di jalan sendiri. Banyak itu. Jadi kebayang ya kalau kalian bayangkan ini menjadi animasi. Apa yang terjadi? Seolah-olah tokohnya pintar. Ya. Karena ini kerja sendiri. Dia ini apa? Ya udah statusnya udah dikasih, pokoknya lu hidup sendiri pakai status itu udah ada SSM-nya, modelnya jangan sendiri. Nah, kayak gini, Elsa yang hijau ya. Elsa yang hijau. Terus ini tuh kata-katanya ya. Jadi kalian bisa bayangin ya, ada tokoh jalan-jalan terus di atasnya tuh ada semacam ini ya, yang apa, kotak dialog gitu loh. Yang gitu. Terus ini kata-katanya, nanti ini tokohnya. Anggap aja atau gambar saya kayak bagus ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi si tokohnya selalu ada itunya, ada pemikiran. Nah, untuk ini juga sih, untuk ngetes juga sih sebetulnya ya, kita bisa cek dari kata-katanya, oh iya itu lagi status yang apa, oh itu lagi status yang apa. Kayak ini kan washing the dishes, mopping the floor, itu kan mengerjakan pekerjaan rumah ya. Si Elsa kan kerjaannya itu doang ya, kerjain kerjaan rumah sama sebetulnya ada ini kamar mandi ya. Lihat deh, nih. Ini yang ke kamar mandinya kan. Ya, walking to the can, need to powder my pretty nose. Jadi dia ke kamar mandi itu untuk bedakan gitu ya. Untuk bedakan. Terus pas udah beres, dia housework lagi. Nah, ternyata kesempatan berikutnya kita putar dadu ke kamar mandi lagi ini ya. Housework lagi. Nah, ini housework terus. Karena tadi kan dari 10 kesempatan, ada satu kesempatan untuk dia ke kamar mandi. Ya, dan seterusnya. Nah, ini di combine, jadi dua tokoh itu saling berkomunikasi. Jadi
Jadi dijalanin dua-duanya ya. Thread-nya jalan, thread Elsa jalan, thread Miner Bob jalan. Nah, ini juga contoh ya. Oke, jalan sendiri. Oke, saya press any key to continue. Ya, saya press any key to continue. Udah mati ya. Kayak gitu kira-kira ya. Ini ada executable files-nya, jadi nanti kalau mau, saya belum kasih sih di Sinau ya, nanti kalau mau ya silahkan. Ya, ini bukunya. Nah, untuk collision detection saya bukunya tidak kasih dari sana. Ya, ini saya pakai ini. Ini mah bikin sendiri ya. Dari beberapa pengalaman saya bikin game. Dan juga saya lebih banyaknya bahasnya pakai AS3. Pakai Animate karena di sana tuh sangat gampang untuk collision detection. Bukan berarti di Godot nggak gampang-gampang juga ya, karena di Godot juga kan sudah ada function ya. Nah, jadi kita akan bahas dulu sebelum bahas collision detection, Anda harus tahu dulu sprite. Ya, apa itu sprite, pengertian deteksi kolisi, manfaatnya, terus caranya, lalu respon kolisi seperti apa. Nah, sprite itu apa? Kalian udah pernah saya jelasin sebelumnya ya. Sprite itu ini kalau mau dibaca, gambar dua dimensi yang bergerak. Iya, betul ya. Salah satunya adalah dia gambar dua dimensi bergerak, tapi kalau ada dua pengertian ya di sini ya. Sprite yang dua dimensi bergerak itu ketika ada satu gambar besar, saya pernah kasih lihat nggak ya, yang gambar gede goyang-goyang gitu, animasi gitu ya. Di sistem multimedia ya kayaknya ya, pernah nggak sih yang ada gambar gede si tokohnya tuh ya dibikinin sprite gitu yang ini jalan ke kanan misalnya, ini jalan ke kiri, kayak gitu loh. Ingat nggak? Aduh, saya harus cari lagi ini ya slide-nya ya. Nanti deh, tak cari slide-nya dulu. Saya lupa lagi. Pernah kan ya di sistem multimedia ya? Ingat nggak? Kayak nggak ingat nih. Ingat Bu kayaknya. Bukannya kayak nggak ingat nih. Morris sampai kerung-kerung anu mana ya? Apa hodei? Ntar saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh ini ya. Mungkin kalian ingat kalau bukan sprite Dream lagi ya, game sprite. Ini layarnya tampilkan ya. Saya soalnya share screen. Nah, ini nih. Kita ambil contoh meni ala Arabic militan pisan. Aduh, maaf ya. Yang ini aja ya, Arabic militia. Nah, supaya dia bisa gerak, ini dibikin jadi kartun kan ya. Jadi animasi ya. Jadi saat dia pilih satu adegan, nggak terlalu terlihat. Coba yang ini deh. Yang Arabic nggak kelihatan. Saya kelihatan yang ini. Nah, ini kelihatan. Ini akan membentuk animasi ya. Nih, misalnya pas tokohnya lagi diem, kan suka ada ya tokoh lagi diem. Tapi wajahnya ke arah kanan. Tuh ya, tokoh ke arah kanan. Berarti ini sprite-nya, ini ada di Factal Stock. Biasanya suka ada gratisan juga ya. Pas lagi diem tuh kayak gitu. Terus pas dia menembakkan sesuatu begini, ya, ini pas dia jongkok, ini ya, dua, ini misalnya kena apa gitu ya, pas tokoh jalan, nih ya, sebetulnya dibagi sih, ya. Kalau di Godot yang mana? Sprite yang dimaksudnya ada ya, coba kita lihat ya, yang Godotnya saya ya, sambil sekalian ya. Tak bereskan dulu ini, dibersihin.
kalian. Kita ke escape the maze. Lagi praktikum ini ya. Nanti kalian akan ketemu namanya slide. Escape the maze. Terus ada resource ya. Ini start screen-nya. Di sini deh saya kasih lihat di file, jangan di situ, di mana ya. Nah ini, kalian udah dapat ini ya, ada FileMaker TSCM. Jadi ada yang, nah ini ya, ada yang brown, ada yang red, blue, red itu tahu kan nih kalau di film kayak dunia barat gitu, yang koboi-koboyan, suka ada kotak-kotak red untuk nyimpan minuman keras biasanya yang dari kayu. Nah itu maksudnya ya, kret seperti itu ya. Ini kotak-kotak gitulah ya, yang kotak dari kayu itu ya. Nah, ini sprite. Lihat kalian nanti akan memilih ini. Ini ya. Ini kebetulan saya punya gambar ya. Ada gambar seperti ini. Terus saya pilih yang dimaksud dengan crate brown adalah ini, saya kasih pilih kotak begini. Supaya nanti kalau misalnya masukin crate brown ketika katakanlah di mana ya, kita lihat di level ya. Nah, ini ya. Crate brown yang mana crate brown? Nah, nanti dia lihat dari sini di file set maker. Crate brown, kok brown? Red ya, tadi mah red ya, yang ini ya, crate red. Nah, itu bisa lihat pindah nih. Yang ini ya, lihat ya, pindahnya ya. Ya, jadi apa sih si Ibu tuh ngomong apa? Ya ini ya, sama seperti pemilihan sprite yang tadi yang lari ya. Jadi waktu saya pilih crate brown, dia saya kotakin, ini yang ngotakin saya gitu ya. Maksudnya nanti kalian akan melakukan hal yang sama. Yang menseleksi area ini adalah kita. Ya. Jadi kita akan memutuskan bahwa crate brown itu adalah yang ini, yang dikotakin. Ini kelihatannya ada kotaknya ya. Titik-titik. Nah, lihat yang merah geser. Ya. Lihat lagi, saya pilih crate yang lain, yang biru. Saya pilih crate yang hijau, dia geser lagi. Ya. Saya pilih crate yang abu, dia geser. Nah, itu kita punya gambar besar, ya, kumpulan crate, kumpulan kotak-kotak inilah ya. Terus nanti kita sendiri yang menentukan areanya untuk yang merah, yang hijau, yang biru, yang abu, yang bla 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 gitu. Nah, kalau di coding, kebayangkan ya pakai koordinat. Kalau Godot kan itu aja, tinggal seleksi aja. Ini kalian udah gampang ya. Gitu ya. Nanti di praktikum kalian akan mengerjakan ini ya. Sehingga nanti di level ini pas bikin itu ya, pas bikin apa peta ya, level 1 kayak gini misalnya, level 2 kayak gini bikin. Ini saya udah kasih bocoran jadinya ya. Nah, nanti kalian bikin ini. Level 2 kalian bikin dari mana ngambil ininya, ngambil crate-nya, ngambil petanya, ngambil tanahnya. Ini tanah nih apa sih namanya? Ini tanah pisangnya, ground gitu ya. Yaitu ngambilnya dari tileset maker TSCM yang tadi. Yang mana tileset maker TSCM itu dari image ini namanya tekstur, lihat di sebelah kanan ya, nih ya, itu sprite, iya sprite. Jadi tadi kata Arif yang 2 dimensi itu Bu nanti membentuk sprite, iya bisa ya. Jadi kita punya tekstur, nanti saya udah kasih ya teksturnya di Classroom semenjak minggu kemarin, saya udah kasih teksturnya kayak gitu. Oke, saya cari ya. Bentar, di mana ya? Buka Google Classroom aja deh, saya lupa soalnya. Saya juga mau ngecek juga, saya udah ngasih belum.
Ini ya, di ini source set escape domains. Ini ya, nggak ada kan? Ceritanya saya download lagi aja deh. Nih, aset. Ini ya, kalau nggak salah. Coba ya saya klik dulu ya. Oh, nggak mau buka. Wah, harus download dulu. Saya males download, udah jalan. Nanti kalian aja. Nih, ini. Ini ya, udah ada ya. Pokoknya nanti cari aja sendiri ya. Cari aja sendiri. Nanti praktikum kayak gitu-gitu lah ya. Nah, intinya yang tadi, 2 dimensi tadi, Godot, nah ini seperti yang di kanan. Nih, kan kayak gitu ya tekstur. Teksturnya tuh tadinya ya gambar 2 dimensi banyak, gede, lengkap. Terus kenapa Bu bisa dipilih itu adalah yang warna biru, itu adalah crate hijau, crate apa ya? Karena kita sendiri yang menentukan areanya. Kalau kalian coding ya memang benar-benar kalian coding gitu ya, di koordinat berapa sampai koma berapa itu adalah kotak yang dipilih. Sehingga kalau di sini balik lagi ke si toko ini ya. Nah, sini itu kita pilih gitu ya. Kita pilih di mana misalnya nih, saya akan pilih pas dia lagi jalan sampai sini misalnya. Itu di looping. Kan jadi animasi ya. Saya akan pilih ketika dia lari. Nah, larinya di sini. Oh iya, itu ada juga di game yang kemarin kalian udah praktikum juga kan ya? Yang Coindesk. Jadi lupa saya namanya apa, Coindesk. Coba ya kita cek ya. Takutnya kalian tuh cuman ini aja ngikut-ngikut di modul aja tapi nggak tahu maksudnya apa ya. Di Coindesk juga sama ya. Maaf ya jadi out of topic tapi saya ngasih tahu nih ya. Lihat kenapa si Des goyang kayak gitu. Prinsipnya kayak sama seperti tadi ya. Prinsipnya sama seperti tokoh ini. Nah, kalau si tokoh ini lagi berdiri, diam goyang-goyang tuh pasti yang ini nih. Goyang-goyang sambil merem, goyang-goyang sambil merem tuh pasti dia looping yang gitu. Ya, nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kalian bisa lihat yang adegan yang tokohnya kenapa dia bisa goyang-goyang. Bentar ini saya geser-geser wajah kalian. Halangan. Sebentar. Nih ya. Di aset, nah di player. Kalian bisa lihat ya, yang idle aja ya, contoh ya. Idle, lihat. Kan ini ada banyak ya. Ya, ada banyak ya. Ini idle yang nomor 1. Idle yang nomor 2. Tuh, lihat agak nunduk sedikit. Lihat di sebelah kanan. Nih, ya. Terus ini idle yang nomor 3. Tuh, ini idle yang nomor 4. Nah, itu diulang. 1, 2, 3, 4. Sehingga jadilah si Des yang goyang-goyang. Lagi idle pun dia naik turun. Kayak lagi nafas gitu ya. Nah, itu menggabungkan beberapa sprite. Ya. Oke, nah sprite yang itu ya termasuk ya. Jadi kita lagi bahas sprite tadi ya. Ini panjang tuh bahas sprite. Ya, biar sekalian saya jelasin yang di praktikum juga ya. Nah, sprite itu tidak hanya tadi ya, tidak hanya si tokoh yang kok ini lagi hilang ini. Nah, ini ya. Jadi sprite itu enkapsulasi sebetulnya ya, enkapsulasi objek dalam game. Nah, seperti ini ya. Ini kita punya objek pesawat. Sebetulnya kan ini kalau dipecah-pecah ada bagian ininya saja ya, mesinnya mungkin, ada bagian sayapnya saja, ini ya. Ada bagian bodi pesawatnya aja gitu ya.
lalu kita gabung ya sehingga dienkapsulasi menjadi satu kesatuan pesawat. Itu seperti itu ya, sprite apakah sprite yang ini yang 3D ataupun 2D, intinya mereka semua harus punya kemampuan berkolisi ya kayak gitu. Nah terus kalau sudah dienkapsulasi, ketika kita transform tahu ya, digoyang kanan kiri, di-rotate, dilatasi, rotasi, translasi, masih ingat? Matematika zaman SMA, kalian belajar object transformation, ya, transformasi rotasi, ya, dilatasi, ingat Bu, ya, refleksi, ya, dicerminkan, digeser, itu bahasa mudahnya ya, lalu putar searah sumbu X, searah sumbu Y, itu harus satu keseluruhan objek yang sudah terenkapsulasi itu kudu nempel semuanya, kudu ikut ya. Nah, kalau sudah terenkapsulasi, udah jadi kesatuan, ya berikutnya adalah objeknya harus bisa mendeteksi kolisi. Kolisi itu apa? Tabrakan ya. Kolisi itu tabrakan. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau kita punya game balap mobil ya, kalau tidak diberi kolisi nanti nembus kayak hantu ya. Tidak dikasih kolisi nembus kayak hantu. Kayak ini ya, mobil dikasih sensor. Sensor mah ininya ya, apa? Bahasa kerennya ya. Radar, sensor, bahasa kerennya. Tapi sebetulnya adalah kalau kalian lihat nanti pada prakteknya, ini kita berikan aja sebuah area. Ya, katakan kita punya sprite sini. Saya gambarin ulang ya. Saya punya sprite, kan kotak ini ya, sprite mobil. Gimana caranya supaya dia bisa mendeteksi adanya calon tabrakan? Apakah begitu motornya datang ke sini, ini motor ya, terus motornya ke sini, saya ganti warna dulu deh, spidolnya warna kuning, jeger ke sini nih, mobilnya mikir, oh iya tabrakan, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka seluruh mobil dia nggak akan punya awareness ya bahwa mau tabrakan atau jangan belok kiri, ada motor mau nyalip dari belakang. Ya kalian kan kalau nyetir gitu ya, lagi lurus terus mau ke arah kiri, lihat dulu kan kiri ada mobil nggak, kiri ada motor nggak, kanan ada nggak, depan belakang. Nah itu kan berarti kasih sensor ya. Kalau nggak dikasih sensor, apa yang terjadi? Main belok kiri terus jeger kolisi ya gitu kan. Kolisi ya, saya baru tahu kamu ada di kiri setelah kesenggol, kan nggak lucu ya. Nah makanya kolisinya, untuk mendeteksi kolisinya si mobil ini diberi sensor ya. Sensornya berupa apa terserah, kalian mau gambar garis, cuman kotak, objek kayak gitu aja terserah, silakan. Intinya ini yang saya kuning-kuningin ya, dia akan memberikan pesan ketika area kuning itu kolisi tabrakan ya dengan objek lain, maka dia akan aware, oh oke, di sebelah kiri saya di belakang itu ada objek lain, saya nggak boleh ke kiri, gitu kan ya, logikanya seperti itu. Nah itulah yang harus kalian lakukan pada si tokoh, dalam hal ini kalau di slide mobil ya, tokohnya mobil. Nah jadi deteksi itu tadi mengenali, menemukan ya. Jadi tidak hanya mengenali tabrakan, namun bisa melibatkan algoritma untuk memeriksa kolisi. Yang mana sih algoritma untuk memeriksa kolisi? Ya ini tadi kita kasihin sensor dulu, nih yang saya kuning-kuning. Sensornya tanda kutip ya, bukan something wow gitu keren ya, enggak. Sebetulnya kalian kasih aja lah objek yang kalian hidden gitu. Gampangnya mah gitu ya, objeknya di hidden, nggak kelihatan sama kita ya, transparan gitu ya. Tapi kalau misalnya objek itu collide, nah untuk cek kolisi gimana, ada fungsinya ya. Tapi kalau secara manual itu hitungan matematika yang alhamdulillah ya, tapi kalian pasti bisa ya, alhamdulillah rumit ya. Nah
terus diperiksa. Jadi itu algoritmanya semuanya ya. Kasih sensor, sensornya collide, termasuk memeriksa collide-nya, ya. Lalu apa yang selanjutnya dikerjakan? Itu algoritma lengkap yang dimaksud dengan collision detection ya. Nah, nanti apa yang terjadi? Misalnya, oh iya ada kolisi gitu ya. Nah, apa yang selanjutnya terjadi adalah ya ini rule. Kita terapkan rule ya. Kayak ini. Ini rule-nya apa nih? Ada pengendara motor di kiri. Berarti apa kira-kira rule-nya menurut kalian? Ayo. Tidak boleh belok ke kiri, Bu. Iya, jangan ke kiri ya. Mobilnya nggak boleh ke kiri. Nanti nabrak si motor gitu ya. Nah, sehingga responsnya apa? Mobil tidak akan belok ke kiri. Ya. Ya, mobil tidak belok ke kiri, alias mobil tetap berada di jalan. Jadi in a current state, ya, tidak berubah state. Ya, collision response-nya tidak berubah state. Dia tidak boleh ada perubahan. State terakhirnya dia di mana, di situ. Ya udah di situ terus. Begitu ya. Nah, itu algoritma lengkapnya. Terus kuliahnya udahan, ya enggak ya? Udah beres enggak ya? Oke, selanjutnya ya. Contoh lagi ya, kegunaan collision detection. Tidak hanya untuk yang tadi balap mobil ya, jalannya karakter terlihat lebih real. Nah, kalian sekali main game ini, yang Putri biasanya ya, Rizka suka main The Sims nggak Rizka? Enggak, Bu. Oh, enggak. Siapa tuh yang suka main The Sims? Vena? Saya pernah, Bu. Pernah main The Sims? Oh, ternyata. Vena main nggak The Sims? Pernah, Bu. Pernah? Ya. Nah, lihat ya tokohnya jalannya nggak nabrak ya. Iya, Bu. Kalau misalnya tokoh satu sama lain nabrak, hantu jadinya ya. Meskipun di The Sims yang versi apa ada hantunya juga ya. Ternyata Chandrian main The Sims ya. Nggak apa-apa. Kamu main gratis, Bu. Good to know ya. Nah, jalannya karakter itu terlihat lebih real ya. Jadi tidak saling bertabrakan. Karena pernah lihat nggak pas tokoh The Sims-nya tuh bersinggungan kayak nembus. Ada nggak satu saat padahal itu udah nembus ya, pernah nggak? Kan ini tuh si tokoh ya gini ya, anggap PA-nya tokoh. Terus dia tuh papasan, rada nembus segini, pernah nggak? Oh, kalau nembus segitu pernah. Kadang pernah ya, kadang itu terjadi. Tapi masih wajar nggak kelihatan sama kita? Masih wajar, Bu, kayak berdempetan aja gitu. Nah, itu apa? Selama masih wajar boleh ya. Tapi kadang ada yang gini, ya, bahkan nggak usah orang lah, saya sendiri ya, saya bikin game. Terus karena saya ngasih bonding box-nya segini, ini bonding box ya, saya kasih warna lain. Terus si tokohnya tuh bentuknya gini. Nah, bonding box-nya yang merah. Apa yang terjadi kalau ketemu tokoh lain? Ada lagi misalnya tokoh lain, bonding box segini, ini badannya. Kok merah? Salah, badannya yang lain deh. Badannya saya kasih warna coklat. Nah, itu yang terjadi ya. Kalau apa? Bonding box-nya lebih kecil daripada grafisnya. Apa ya? Ya tahu lah ya maksud saya ya. Daripada ininya, ilustrasinya atau grafisnya atau gambarnya. Jadi kalau bonding secara data, bonding box tidak collide. Ini ya. Yang saya ceritakan ini secara data, bonding box-nya tuh ini nih, nggak collide. Ya. Tapi secara penampilan, kayak hantu, ya, bertumpukan. Nah, itu kan jadinya tidak terlihat real. Nah, mestinya gimana? This is better ya.
lihat ada mobil, kasih bounding box-nya di luarnya, tepat pas. Jadi ketika ini terjadi, ya ini nggak akan berbenturan. Jadi dia, oh itu collide. Ya udah, sampai sini mau collide, stop. Gitu ya. Nah, sama seperti manusia ya yang ada di The Sim tadi, supaya dia nggak saling tembus ya, dia nggak nembus ke dinding, itu semuanya kita kasih ini ya, kita kasih detection, collision detection gitu ya. Jadi orang jalannya nggak nembus ke dinding. Kalau jalannya di atas lantai gimana? Ini lantai nih. Pas game apa ya? Yang belum pakai lantai. Kemarin itu nggak dashnya jatuh nggak ke bawah? Kalian ada nggak nyobain itu di praktikum? Udah kan koin dash ya? Dashnya turun nggak ke bawah? Kalau nggak dikasih ini, nggak dikasih lantai. Kalian mungkin pernah gini ya. Bu, saya bikin tokohnya itu udah dikasih gravity. Tadinya nggak dikasih gravity, dia melayang ya, cicing gitu ya. Nah, begitu dikasih gravity, kalian tuh belum ngasih ini nih, belum kasih tanah. Ini layar misalnya. Begitu di running, udah dikasih gravity, running, langsung terjun bebas, terjun payung. Ya, pernah? Iya, betul. Karena tidak kita kasih lantai di bawahnya, nggak dikasih collision detection. Nah, kalau kalian pakai game engine, kayak Unity, Godot gitu ya, itu mah udah enak banget. Tinggal dikasih ground, kasih tahu bahwa ini tokoh udah ada beratnya, kasih gravity, maka yang terjadi adalah dia akan terjun ke bawah, tapi nggak nembus ke layar ya, dia langsung nangkring di sini ya. Ini saya geserin kepalanya. Nah, cicing di dunia. Gitu ya. Kalau sudah dikasih ini ya, nih, kasihkan. Dan ini terjadi karena apa? Lagi-lagi hal ini bisa terjadi karena ya collision detection. Saya kasih hati ya, kan ada collision detection ya. Kalau nggak ada collision detection nggak bisa, gitu ya. Contoh lagi biliar, ya bola biliar biar kelihatan itunya ya, simulasinya ya, animasinya ya. Ada animasi, ada simulasi ya. Kalau animasi, ya animasi tidak terlalu mempertimbangkan hukum-hukum fisika ya, tapi kalau simulasi, ini dipikirin nih momentumnya ya, ada momen inersia itu bola-bola itu ya. Kalian ingat hukum kekekalan momentum? Ya, Bu, diterapkan. maaf saya mau kasih contoh lagi. Kalau Gradius itu sama juga kayak Yang mana? contoh yang game menggunakan deteksi kolosi seperti Gradius itu juga sama. Soalnya di situ kan ada tempat yang istilahnya banyak tempat yang ada dinding kayak gitu. Kalau misalnya kena bagian itu bakal nabrak atau hancur gitu, Bu. Iya, betul. Betul ya. Apa game apa namanya? Gradius. Gladius. Ada lagi contoh lain? Kalian ingat? Yang butuh collision detection? Ayo, apa? Siapa yang suka main Minecraft? Enggak ya, udah beda umurnya ya. Minecraft. Dulu iya ya. Dulu main ya. Roblox. Ingat kalian masih kecil mainnya Minecraft Roblox nggak sih? Ya, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Ya, itu teh collision detection ya. Jeder-jederin balok gitu ya. Collision detection ya. Gitu. Peluru kena musuhnya mati kan, pas pelurunya kena itu collision detection. Gitu ya. Simulasi keramaian. Oke, saya pengen nunjukin crowd simulation. Ini saya crowd simulation tuh udah dari 2007 ya, 2008 ya. 2008 loh, berapa tahun lalu? 2008, 2007. Itu crowd simulation tuh keren. Masih boleh nggak dijadiin TA? Bisa-bisa aja.
Itu chord simulation itu sesuatu yang keren untuk dibahas ya. Cari deh nanti videonya ya. Chord simulation kayak tokoh. Nanti deh saya kumpulin deh videonya ya. Kebetulan saya lupa nyimpen file. Saya ada bikin crowd simulation pakai deep learning, enggak deep learning sih ya, deep learning, machine learning. Jadi kalau di Unity itu pakai TensorFlow gitu ya. Pokoknya asik lah. Nanti deh saya cariin videonya ya. Yang bekas dulu ya. Oke, terus itu ya tabrakan mobil terlihat real. Pokoknya nggak ada habis-habisnya kita kalau ngomongin ini ya. Nah, tadi ya masih kegunaan kolisi deteksi ya. Untuk apa? Ini ada satu ya, beberapa sih sebetulnya. Menghindari obstacle. Oke, menghindari obstacle. Contohnya tadi yang mobil menghindari tabrakan ya. Nah, kayak gini. Ini ada tokoh. Nanti mudah-mudahan saya bisa lihatin videonya ya. Ini ada tokoh. Dia dikasih sensor, pakai sensornya ini aja, garis sama ini. Ini matematika banget sih ya. Terus dia menghindari si lingkaran ini ya. Jadi jangan nabrak gitu ya. Obstacle avoidance. Jadi avoid tabrakan, menghindari tabrakan. Objeknya akan pergi. Bentar ini saya geser-geserin wajah kalian, ngehalangan di kanan kiri, bentar. Objek akan menghindari obstacle jika terdeteksi kolisi atau flocking. Flocking justru ngejar dibalik. Kayak gini. Flocking misalnya ini ada ini kena lagi zaman kena ya. Ini Miftahul Hafiz ya. Maaf ya. Jadiin contoh. Nah, Miftahul Hafiz punya hutang punten ya sama Feby. Nih, Feby yang warna ini ya, Feby yang warna kuning. Nah, kalau nggak ketemu sama Miftah, Feby jalan-jalan, wandering. Nah, Feby dikasih sensor ya. Ini saya kasih sensornya warnanya hijau ya. Nih, sensor ya. Tapi kan kalau kayak gini padahal Miftah tuh deket ya di situ ya. Miftah tuh deket. Feby ketemu Miftah nggak dianggapnya? Kalau kayak gini. Tidak, Bu. Tidak ya, ini Feby. Ini hutang pisan ya, soalnya kan lagi hutang gitu ya. Nanti kalau dibilang Feby ngefans sama Miftah, kalau ketemu Miftah dikejar nanti Feby-nya marah ya. Jadi mending Miftah punya hutang sama Feby ya. Ini tidak dianggap ketemu, padahal orangnya di situ. Tapi kalau misalnya Feby dikasih area ini sensor yang lebih luas jangkauannya ya. Jadi yang bounding box yang hijau itu untuk mendeteksi Feby biar nggak tabrakan sama tokoh lain. Feby nggak nabrak kursi, nggak nabrak tembok itu ya untuk bounding box dirinya sendiri. Yang mana better kalau bounding boxnya itu dipersempit supaya dia nggak nabrak ini ya, nggak nabrak dinding, nggak nabrak tokoh lain gitu ya. Ini juga sama ya, kita bounding box, namanya bounding box ya. Miftah juga dipersempit bounding boxnya. Nah sekarang supaya ini terlihat lebih real lagi. Dalam jarak misalnya 100 meter, kalau ketemu Miftah, Miftah, bayar sih hutang, muka mari. Gitu ya. Ini banget ya, Sundanis banget ya. Miftah kemarin hutang, bayar. Nah, harusnya kan ini ketemu ya. Nah, makanya Feby ini saya kasih lagi ya, ada sensor yang mungkin ukurannya lebih besar, warna oranye ya, untuk ngecek. Nah, gitu ya, untuk ngecek apakah, katakan ini 100 atau 200 meter. Feby ketemu sama tokoh lain atau enggak, gimana reaksinya, gitu ya. Nah, ini Feby jaraknya sama Miftah agak jauh. Nah, tapi ketika Miftah masuk ke areanya Feby,
Ini saya pindahin ke sini miftahnya. Nah, ke sini aja lah segini. Ini miftah ya, aduh maaf. Ini saya teh males gambar jadinya digeser-geser aja lah. Ini miftah pindah ke sini. Di area bounding box tidak terdeteksi kolisi ya. Tapi di area bounding box yang luar, yang untuk ngedeteksi dia ketemu siapa, ini langsung nilainya true. Apakah collide? Ini kan yes, ya, true. Maka apa yang terjadi? Respon kolisinya dikejar, flocking. Langsung Feby-nya ngejar Miftah. Mau nagih hutang maksudnya ya. Bukan minta tanda tangan ya. Dikejar. Nah, itu flocking ya. Ini ya, flocking. Objek akan mengejar tokoh jika terdeteksi dalam sensornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau contohnya, yang kayak gimana sih? Nanti saya carikan dulu yang ada vloggingnya. Ini di chapter 3. Nah, ini contohnya. Ini vlogging. Kelihatan nggak? Tuh. Ntar ya, annotate-nya saya bersihin dulu ya. Kelihatan nggak? Ya, kita G dulu ya, G untuk ngerender rebars ya. Ini NPC ya. Lihat. Kalian pernah main ini nggak, main game yang ada satu pemimpin, terus kalian arsir beberapa prajurit supaya ngikut si pemimpin itu. Kayak Age of Empires, kalau game-gamean dulu Age of Empires. Kalau sekarang mungkin ya banyak lah game-game kayak gitu. Yang kalian tokoh utamanya misalnya ini, terus di sini ada banyak pasukan, terus nanti sama kalian diginiin, terus udah gitu si tokoh utamanya ceritanya dijalanin ke sini, klik gitu ya, si tokoh utamanya jalan, pasukannya ngikut di belakang. Game apa sok kayak gitu, pernah? Command and Conquer. Ya betul, ya Command and Conquer yang gitu. Nah itu flocking, ya. Jadi pengikutnya ngikutin pemimpin. Apakah flocking itu mesti harus ngejar musuh aja atau kayak tadi Feby ngejar Miftah mau nagih hutang? Ya kalau di game contohnya itu kayak yang tadi apa namanya tadi, Conquer. Command and Conquer. Command and Conquer itu ya. Jadi si pemimpinnya diikutin sama pasukannya. Ini kayak gini. Jadi, kalian bisa lihat ya, yang mana pemimpinnya yang merah. Ya, jadi begitu masuk ke dalam area kekuasaan yang merah, itu semua pada flocking ke dia, ngikut. Kayak artis gitu ya. Naufal jadi artis nih, misalnya dia pergi kemana, di YouTuber ceritanya ya. Pergi kemana, ada Naufal, diikutin. Sembunyi ke WC, karena tidak ini ya, sensor ketenarannya tidak terpancar, karena di WC ya. Siapa yang mau ngikutin? Nggak ada yang flocking ke dia. Begitu keluar WC, keluar dari mall, flocking lagi itu pengikutnya, followernya ya. Gitu, kurang lebih kayak gitu ya, kira-kira. Nah ini flocking ya. Terus tadi ada apa namanya, obstacle avoidance, menghindar ya. Nah untuk Miftah tadi ceritanya punya utang sama Feby, berarti dia obstacle avoidance, ada Feby menghindar. Nah kalian bisa lihat ini yang segitiga, ya kan? Itu adalah kendaraan, ceritanya kendaraan. Kok dia bisa sih mengavoid obstacle? Ini yang bulat-bulat ini obstacle ya. Obstacle, terus kok bisa di avoid? Ini kan nggak boleh kena, jangan kena, ini kan ya. Tuh, ini nggak boleh kena. Itu namanya obstacle avoidance. Karena apa? Ini ada sensor, lihat deh sensornya. Menyempit dan memanjang. Lihat tuh. Ya. Kayak pinter ya tokohnya ya. Padahal itu belum dikasih AI, ini baru pakai matematika. Ya, oh jadi collision detection itu it's about math. Ya, kurang lebih seperti itu.
Ya, oke, kita balik lagi. Ini seru ya kalau dibahas yang lain-lainnya. Masih banyak ya contohnya. Ini masih banyak. Ya, aduh, bentar. Kok kesini lagi sih? Nih. Ya, ini ya, sembunyi. Sembunyi dari siapa? Lihat deh. Betapa terlihat pintar. Yang hijau itu sembunyi dari yang biru. Kalian bisa lihat? Awas-awasan. Ada nggak sih orang yang dihindari sama kalian? Suka sembunyi nggak? Tidak misalnya. Sembunyi dari mantan. Ketemu mantan, ada si itu, ada si itu. Putar balik jalan. Gitu ya. Nah, kayak gini. Ya, look smart ya. Look smart. Oke. Terus ada juga nyari. Ya. Kita bisa klik ininya, ini poin dan klik, nyari ke situ. Jadi kayak ini ya, kayak ngegerakin toko poin dan klik. Cuman Bu, kenapa sih itu ke sana kemari? Sebetulnya saya ada hitungan matematikanya di animasi komputer, tapi saya nggak ngajar animasi komputer, jadi udahlah, nggak selama saya jelasin pokoknya gitu ya. Di animasi komputer ada itu hitungannya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu ya. Oke. Tapi tadi SIG itu bukan ini ya, nggak termasuk obstacle avoidance, nggak termasuk juga ke sini ya, tidak. Menurut saya tidak termasuk ke collision detection ya, nggak terlalu ya. Nah, terus intinya gitu ya. Oke. Deteksi kolisi dapat di breakdown berdasarkan area interest-nya ya. Pertama, deciding what collision to test. Jadi kalian harus mutusin dulu apa sih yang mau diujikan, objek yang diujikan untuk dites gitu ya, dia collide atau enggak. Makin banyak komputasi makin tinggi ya. Terus deteksi kolisi ini tergantung pada keakuratan kolisi yang terjadi. Kalian bisa bikin yang perfect banget, tapi kebayang ya, area deteksinya harus detail ya. Lalu setelah itu handling kolisinya, mau apa yang terjadi berikutnya. Contohnya, kalau ketemu musuh tembakin peluru kayak gitu-gitulah, atau ada musuh disamperin, diserang kayak gitu-gitu. Oke. Komputasinya iya tinggi ya. Kalau misalnya kalian makin detail, makin tinggi komputasinya. Makanya kalian harus irit tanda kutip ya, irit di sini irit komputasi. Jadi dieliminasi sebanyak mungkin ya untuk area tesnya. Terus segera putuskan di mana di sana ada kolisi atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Kayak gini. Ini saya ini aja ya, cepat ya. Oke, algoritma sederhananya gimana? Ini contoh saya punya dinding. Saya punya tokohnya ini aja ya, bintang. Gitu ya. Nah, algoritma yang paling gampangnya gini. Update setiap lokasi objek. Siapa yang diupdate? Ini, si bintang. Ya. Bintangnya diupdate terus lokasinya. Nih ya. Jadi kalau misalnya saya perbesar, lagi-lagi kalau di Amikom ini saya ini banget ya, bahas banget nih. Ini ya. Nih, lingkarannya. Lihat. Ini dicek. Ini lingkaran kan punya jari-jari ya. Tuh ya. Lingkaran punya jari-jari. Biasanya ada instance variabel. Katakan ini namanya bola ya. Bola radius. Nah, itu ya. Itu dicek ya radiusnya si bola. Ya, posisi bola di mana ini? Kalian tahu nggak posisi bola? Posisi bola namanya apa? Bola X, bola Y ya. Bola X sama bola Y. Gitu ya. Di manakah posisinya tergantung. Kalian titik 0,0-nya di mana? Apakah titik 0,0-nya di kiri atas? Kadang ada yang 0,0-nya di kiri atas, kadang ada yang 0,0-nya di tengah. Ya. Kalau saya sih lebih suka di tengah, jadi emang saya rancangkan seperti itu.
ketika kalian bikin ini, maaf ya saya jadi banyak contoh ya. Bentar, pakai ini atau pakai Godot. Bentar, kita bikin yang baru ya, Saya bikin baru. Ini saya ngecek ngasal aja ya, misalnya ini. Kita bikin. Kan kalian dulu gini ya, bikin lingkaran gitu kan ya. Katakan ini si tokoh ya, terus saya akan jadiin dia convert to simbol, saya jadiin dia multiply. Aduh, ini ngehalangan pisan. Bentar. Geser dulu. Yang ngehalangin tuh yang ini loh, yang tombol-tombolnya dari Zoom itu loh. Nah, ini saya jadikan dia movie clip. Oke, kita kasih nama bola ya. Yang mana sih Bu? Maksudnya 0,0 kiri atas. Nih, lihat. Lihat nggak ada? Ada, saya magnify. Nih, lihat ada tanda plus. Lihat kan? Ada, Bu. Ada di mana itu? Kiri atas ya. Nah, itu 0,0-nya di kiri atas. Gitu. Jadi kalau caranya saya annotate. Jadi kalau misalnya saya tulisin bola X sama bola Y, yang dibaca T ini ya. Ini tuh bola X sama bola Y. Bola X-nya itu, bola Y-nya juga itu, samain aja ya. Gitu. Agak gimana ya, agak kurang enak gitu ya. Soalnya nanti kalau kita rotate, bukan bolanya yang muter, titik pusatnya yang muter ya, tapi jadi bolanya, kebayang nggak sih kalau diputer gitu. Bolanya mengelilingi si titik pusat. Itu ya. Jadi kalau mau better is kita edit ya. Kita edit. Saya maunya masuknya di dalam movie clip. Bola. Saya pindahin ke tengah. Gitu. Dan kalau supaya tepat, itu ya di propertiesnya. Oh, kebetulan udah tepat ya. Min 75,74. Oh, 148 bagi 2 berapa sih? Atau dipasin aja lah ya. Biasanya 150 atau 100 ya, kali 100. Sehingga saya akan letakkan dia di min 50, ini berlaku juga sih sama ya, konsepnya sama dia. Nah, sehingga ini titik 0,0-nya di tengah. Tuh ya, kelihatannya 0,0-nya akan di tengah. Nah, kalau 0,0-nya sudah di tengah, saya balik lagi ke slide sebentar. Oke. 0,0. Maaf, Ya. sepertinya error. Mic-nya ada error, Bu. Oh, error. Halo, sekarang sudah oke? Ada suara bising, Bu. Oh, ini ya. Bentar deh. Kalau saya nggak pakai mouse deh kalau saya. Mikrofon saya sudah oke? Udah lebih baik, Bu. Udah, Bu. Oke, karena ini pakai mikrofon eksternal, tapi saya mouse-nya dikorbanin ya. Cuman 2 nih slot USB-nya. Oke, jadi gini, masalah titik tadi ya, 0,0 di kiri atas atau di tengah, itu akan kalian alami juga di Unity ataupun di Godot ya. Kurang lebih sama. Kayak gitu. Saya ambil contohnya di Animate karena Animate paling simple ya. Nah, terus ngecek kan ya, bola X, bola Y, ini enggak lebih apa namanya, kita lihat ya, ini ya ke kanan ya, lebih besarkah bola X-nya daripada
dinding. Nah, dindingnya sendiri kalian juga harus tahu ini berapa koordinatnya gitu. Bu, ribet Bu? Iya emang kalau manual ribet. Seribet ini. Jadi kalian harus tahu nih si dinding ini, kan ini koordinat X ya. Kan gini nih. Ini X, ini Y gitu kan. 0,0 di kiri atas. Nah, kalian harus tahu kan koordinat si dinding dan juga si bola. Cuman yang ini kan bukan bola X. Kenapa? Karena bola X-nya di sini, di tengah. Jadi itu namanya apa? Bola X. Nah, ini nggak ada di slide, mohon maaf ya. Bola X ditambah radius ya. Tuh, apakah bola X tambah radius lebih besar? Nah, pengkondisiannya gitu ya, lebih besar daripada dinding X. Nah, again and again, lihat dinding X-nya. Bener nggak sih dinding X-nya di situ? Kalau dindingnya 0,0-nya di tengah, berarti gimana dong? Kan nggak berlaku juga. Oke, gimana coba bikin persamaannya? Pusing-pusing dah, biarin. Sok bikin. 0,0-nya di tengah nih di sini. Ayo, gimana persamaannya? Untuk ngecek dia collide enggak gitu. Ya udah, saya kasih tahu deh ya. Nih, ini kan dinding, katakan namanya dinding X sama dinding Y ya. Itu 0,0-nya. Dinding X dan dinding Y ada di situ pusatnya ya. Nah, berarti yang ini apa dong namanya? Nah, ini dinding punya width sama height. Bola juga punya width sama height. Saya bilang radius tuh biar gampang aja sih ya. Sebetulnya itu kan width ya. Bukan width atau apa ya. Setengah width ya. Benar nggak? Setengah width ya. Radius itu setengah width ya. Nah, ini si dinding juga sama. Dinding X ada di sini lokasinya. Nih. Berarti yang ini apa namanya? Berarti yang ini namanya koordinat itu adalah dinding X dikurang setengahnya dari setengah kali dinding width. Tuh, ya. Itu ya lokasinya ya. Nah, sekarang yang akan kita periksa yaitu apakah bola X plus radius lebih besar atau enggak daripada yang ini. Tuh. Untuk meriksanya. Itu pakai ini ya, bukan pakai bahasa pemrograman jadinya ya, karena kan nulisnya setengah kali dinding width gitu ya. Ya nanti dihitung aja lah ya. Kenapa Bu ada dinding width sama dinding height? For your information ya, semua objek baik di Godot, di Unity, di Animate itu semua dia punya instant variable namanya X, Y, width, height. Punya semuanya ya. Kalau nggak percaya lihat di propertiesnya. Cuman tinggal ukur penamaannya aja sih, mungkin ada yang W, ada yang H gitu ya. Gitu kalau di Animate ya namanya width sama height. Nah, ini kan cek ya, apakah bola X plus radius berarti yang ini kan salah pencet saya. Maaf ya, mouse-nya ini. Nah, ini ya. Bola X plus radius. Ini kan bola X tambah radius, berarti yang ini kan lebih besar enggak daripada ini dinding. Dinding ini namanya apa? Ini kan dinding X dikurangi setengahnya width. Kenapa setengahnya width? Ya karena kalau width kan segini ya. Jadi mundur gitu ya. Periksa lebih besar enggak? Kalau lebih besar berarti apa? Collide gitu ya. Nah, ini kebayang enggak sih di update every frame, every new enter frame. Update frame baru, update lokasi objek, update frame baru, update lokasi objek. Capek nggak sih? Ya, komputasinya gimana? Gitu kebayang ya.
Bu, saya harus sepusing itu ya Bu untuk collision detection. Tenang, udah ada functionnya. Saya cuman kasih tahu logikanya. Jadi kalau nanti kalian apa ini ya, kalian pengen berkreasi sendiri, kalian udah tahu logikanya, gitu ya. Ya, collide enggak. Nah, kalau misalnya collide supaya misalnya enggak tembus, apa yang terjadi? Ya ini, periksa kolisi, terus apa yang terjadi kalau misalnya dia biar nggak tembus, kembalikan lagi ke posisi sebelumnya. Nembus dikit, balikin lagi ke posisi sebelumnya. Nembus dikit, 1 piksel aja, balikin lagi ke posisi sebelumnya. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih ininya, apa penjelasan singkat. Singkat ya nggak singkat. Nah, ini udah. Ya. Jadi basic game loop-nya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau collide dengan another object, balikin lagi ke tempat sebelumnya supaya dia nggak terlihat nabrak dinding, dia nggak terlihat nabrak kalau game apa side scrolling itu berarti nabrak nembus ini ya, ini yang suka ini nih dijadiin pijakan ya, ground ya. Nah, ini tokohnya nih, misalnya Mario Bros-nya dia nggak akan nembus gitu ya. Kayak yang ini. Bentar. Ini nih. Saya lagi yang ini nih. Ini ya. Ini ada error sih, biarinlah, abaikan dulu. Tapi masih jalan. Ini kan gerak ya. Lihat tek tuh ya. Tuh, saya geserin ke bawah nggak nembus ya. Ke sini tuh nggak nembus. Tuh ya. Jadi dipertahankan supaya dikembalikan lagi ke posisinya semula tuh ya. Ya ini contoh collision detection. Manakah ininya? Functionnya nih ya. Apa? Oh, ini tuh sebetulnya mau ngambil apel, kalau apelnya diambil tuh, diambil apelnya di spasi di bawah tuh apelnya, terus kasihin ke burung hantu. Nah, udah gitu ya. Gitu doang sih. Ya ini source code-nya ya. Mau nggak source code-nya? Kalau mau ya silahkan minta aja. Dari mana untuk apa? Untuk collision detection-nya? Taunya cuman gini doang. Si ibu nggak sepanjang-panjang ceritanya. Ngecek collision detection itu tuh cuman 1 baris. Test object. Kan itu ngecek ya, apakah dia collide sama apel. Kalau iya gimana? Nih, ini kan collide sama apel. Ambil tuh. Ini collide sama apel, iya. Ambil. Tuh ya. Enemy itu burung hantu ya. Ini kan enemy collide sama apel. Tuh, kasihkan. Maka display thanks. Terima kasih katanya gitu. Kayak gitu kira-kira itu ya. Cuman hit test object ya. Udah, iya udah gitu doang. Hit test object aja. Functionnya cuma 1. Jadi ya nih panjang-panjang ngejelasin ternyata functionnya simple ya. Kayak ini udahlah kalian ini kan aja nanti. Nah, ini contoh lagi. Hapus ya. Nah, ini deteksi kolisi. Yang manakah yang paling bagus? Mana yang paling benar? Menurut kalian? Ini skenario ke-1. Ini yang kedua. Ini skenario yang ke-3. Yang mana yang paling bagus kata kalian? 1, 2, atau 3? 3, Bu. 3. Oke, yang lain? 3, Bu. 3, Bu. 3 ya. Nah, ini akan lebih baik kalau bonding diperdetail, betul ya. Tergantung kasus kalau jawaban saya ya. Oke, kasus yang ketiga akan terbaik ya, jika memang betul-betul si keledai sama burung itu ya berteman ya. Jadi ketika si burungnya nangkring di badannya keledai, dia nggak akan nembus
ya. Terus ketika nempel, oh iya collide gitu ya, tabrakan, jeder gitu ya. Nah tapi kalau misalnya skenarionya adalah yang nagih hutang ya, maka yang nomor 1 yang paling bagus. Ya, nomor 1 itu berarti, wah dari jauh ada burung, keledainya kabur, mau nagih hutang nih dia pasti nih, kabur. Nah itu tergantung skenario ya. Nah untuk yang kedua mungkin skenarionya pada kendaraan ya. Setidaknya tahu, oh ada burung di sana, nggak akan saya tabrak gitu ya. Oke, jadi yang mana yang terbaik tergantung skenarionya. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara bounding box yang paling detail itu yang terbaik berarti yang nomor 3 ya, the best ya. Karena kalau nomor 1 belum kena udah dianggap kena. Nomor 2 juga sama. Kalau nomor 3 kalau bounding box belum kena ya emang belum kena gitu ya. Oke, terus kita lanjutkan lagi yang ini ya. Next slide. Nah, ini masalahnya berantem-beranteman nih. Bounding box mana yang paling bagus? Nih, kebayang ya kalau kasih bounding boxnya kotak. Ini ceritanya kayak yang bola tadi sama dinding ya. Saya nggak akan jelasin lagi. Kalau bounding boxnya kotak, ini tendangannya belum kena aja dia udah dianggap kena ya. Ini kan ini belum kena nih. Dianggapnya kena, jadi kalah ya. Itu tidak tabrakan dianggap tabrakan. Nah kalau gamenya berantem-beranteman, maka bounding box-nya harus super detail ya. Kalau gitu gimana kalau diperdetail lagi? Oke, kita pakai bounding box lingkaran. Oke, bounding box ini kotak ini dulu ya. Yang kotak tapi di resize, perkecil. Sama ya, ruang kosongnya dapat dikurangi tapi ya itu ya. Kebayang ya kalau nanti kena yang di sini, daerah sini dianggap kena padahal nggak kena. Ini dianggap kena padahal nggak kena ya. Yang ini kena dianggap nggak kena gitu ya ketika diperkecil bounding box-nya. Kita pakai lagi bounding box yang lain, multi bounding box. Oke, ini better ya, ruang kosong dapat dikurangi lagi tapi apa konsekuensinya waktu komputasi lebih tinggi akan menyebabkan lebih lama. Kita ganti pakai collision detection yang pakai circle bounding box-nya. 11 12 menurut saya ya. Kalau gitu bounding box yang baik yang gimana? Ya kalau di animate sama S3 bounding box bisa dibikin seperti ini. Ini cara saya ya. Cara saya bikin bounding box sesuai dengan tokohnya digambar manual gitu ya, diurut benar-benar satu-satu gitu ya, ditempelin ke si tokohnya. Jadi detail banget ini ya. Terus sudah ada functionnya, sudah ada yang tadi ya, hit test point atau hit test object. Begitu kira-kira ya, cara RZK. Nah, ini nggak akan saya tanyain lagi ya, karena waktu ya, mana yang lebih baik tergantung dari apa? Skenario ya. Tergantung dari skenario. Oke. Nah, untuk collision response, ini yang terakhir ya. Rule-nya apa? Apakah ketika terjadi kolisi batalkan pergerakan, apakah objek mati menghilang? Kalau objek mati menghilang tuh kayak gimana? Kayak ini ya, kayak kalian main game, kalian mengalami masa kecil main Crash Bash nggak? Pernah nggak main Crash Bandicoot? Atau setipenya itu atau Yang apa tapi ya? beda genre, Bu. Yang balapan-balapan gitu main nggak? Bukan Crash on of the Titan. Oh, kayaknya lebih serius itu ya. Kalau ini kayak Sonic yang balapan atau apa ya? Gamenya Sony deh. Sony bukan ya? Iya Sony ya. PS soalnya di PS. Jadi gamenya tuh balapan. Terus kalau dia nabrak crate, terus crate-nya hilang. Crate-nya nanti isinya bisa senjata, bisa timer, bisa nge-freeze-in orang. Tahu ya yang gitu lucu banget gamenya. Bisa nyebarin oli
biar yang lainnya pada tergelincir. Saya suka itu game itu ya, soalnya iseng banget ya. Tabrakannya balapan dengan cara tidak halal ya. Jadi bisa ngerjain orang. Jadi kalau kita nabrakin mobilnya ditabrakin ke crate, justru itu yang diinginkan ya. Nah, objek crate-nya itu menghilang. Nanti kan hancur terus hilang gitu ya. Tapi ada juga yang kalau objek mati itu berarti apa? Ada tokoh kayak tembak-tembakan pesawat, Space Invader misalnya ya, zaman baheula mah ya. Terus pesawatnya kena peluru menghilang gitu ya. Nah, itu rule-nya ya. Lalu momentum, perhatikan ya, ada kekekalan energi kinetik. Waduh Bu, sampai segitunya? Iya, kalau mau terlihat realistis ya. Lalu ada elastisitas. Belajar fisika lagi ya. Kayak gini ya. Nah, ingat-ingat lagi ini ya. Ini kalau mau dibahas detail, bikin animasi, bikin simulasi kayak gitu-gitu. Pakai persamaan apa, itu seru ya. Pakai fisikanya banget. Nah, ini juga ya dibahas vektor ini ya, resultan vektor ya ke arah mana. Ya, kita kalau bicara fisikanya ya, ada tumbukan, nanti dia ke arah mana gitu ya, kayak bola biliar. Itu seru sekali. Oke, mungkin ada nggak nih collision detection pada game Anda? Silakan diskusikan per grup. Ini jam berapa ya? 8.46, berarti sebentar lagi. Diskusikan per grup. Jawabnya sama perwakilan kelompoknya aja, nanti assignment-nya terbuka ya. Enggak deng, saya nggak mau dijawab sama perwakilan. Dijawabnya masing-masing sebagai mission of the day aja deh. Dijawab masing-masing sebagai mission of the day. Coba kalian list ya, list di game tugas besar kalian, collision detection ada di mana aja. Gitu ya. Oke, assignment-nya akan terbuka sekarang setelah saya tutup perkuliahannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa diikuti? Bu, izin nanya Bu. Iya. Kalau misalkan kan splitnya itu banyak ya Bu. Misalkan dari sprite yang run. Nah, buat dari sprint di antara sprint 1 sama sprint 2 itu, misalkan si tangannya beda, itu gimana buat kolisi deteksinya Bu? Tangannya beda. Ya. Harus dienkapsulasi. Ya. Kalau misalnya tangannya beda, nanti ketinggalan dong ketika dia ditransformasi. Nah, ya gitu. Sesuai dengan slide yang tadi yang nomor 1. Harus dienkapsulasi dan ketika dia ditransformasi, baik rotasi, dilatasi, dan kawan-kawannya dia ngikut. Kalau tangannya beda, nanti ketika ditransformasi gimana? Gitu. Kecuali gini ya, misalkan, bentar ya saya share whiteboard aja. Misalnya punya tokoh gini ya, bulat gitu ya. Yang mau dikasih collision detection cuman tangannya aja. Iya Bu. Ini pedang gitu mungkin ya. Pedang ya. Pedangnya sama tokohnya terpisah misalnya ya. Misalnya pas pedangnya perang ke ini ya. Kena ini gitu misalnya ditepak gitu ya ke musuh ya. Nah itu jadinya gini. Anggap aja bonding box ya detail ya. Ini mah ada susah pakai mouse mah ya. Ini bonding box. Tapi nggak gitu ya. Maksudnya bonding boxnya teh detail ya. Sepedang itu ya. Itu bonding box si pedang. Ini bonding box si orang. Kalau mau gitu. Terus kamu bikin satu lagi. Jadi ini ada bonding box di dalam bonding box. Kebayang nggak? Terus bikin lagi satu bonding box yang keseluruhan gitu. Kayak gitu paling. Jadi nanti bonding box yang keseluruhan itu buat kita enkapsulasi biar dia nggak lepas-lepas ya pas jalan. Nah terus
Kalau dia berantem, pilih bonding boxnya yang warna hijau. Gitu, pilih bonding box warna hijau supaya nanti ada efek pedangnya ke itu gitu ya, ketepak gitu ya, lepas gitu. Bisa jadi begitu. Gitu nggak maksudnya? Iya, Bu. Iya, paling gitu bonding boxnya 2. Yang satu dienkapsulasi untuk supaya dia jalan-jalan bareng terus. Yang satunya lagi bonding box kalau pas lagi perang diaktifkannya yang itu, yang hijau. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Soalnya kalau saya bikin bonding box, ya saya teh suka manual sih emang. Capek emang bikin bonding box manual teh. Tapi saya minimal bonding boxnya nggak coding ya, kalau coding waduh rudetnya. Dibikin manual aja, di tracing tanpa coding aja udah capek, apalagi pakai coding gitu. Tips dari saya mendingan yang di tracing pakai ini aja sih, pakai objek grafik aja. Jadi nanti bikin objek yang nggak kelihatan sama player, tapi di trace sama persis itunya, sama badannya gitu. Kalau mau ya, sakit pinggang. Ada lagi? Saya Bu mau yang attendance Bu, mengenai attendance. Ya udah di assignment aja dijawab ya. Pertanyaan terakhir tadi itu sebagai MOTD 9 ya. Oh ya. Silahkan dijawab. Nanti lain kali jangan lupa ya. Ya Bu, sama soalnya yang bulan-bulan kemarin juga banyak yang bolong, tapi MOTD jalan Bu, itu nggak apa-apa Bu. Harusnya teh attendance ya yang diisi. Soalnya nanti Kadang nggak bisa operator diklik Bu. nggak bisa diklik. Iya kadang-kadang. Aneh ya. Ya sudahlah, nanti saya kan tetap lihat MOTD juga ya. Oh, ya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan ya di MOTD 9 dijawab sesuai dengan yang barusan di pertanyaan slide terakhir ya. Ada nggak collision detection di sana gitu ya. Nah, ini akan terbuka nih, saya langsung kasih tunjuk lah ke kalian, saya bikin. Nih. Sekarang teh jam berapa? Jam 8.40 aja ya. Jam 8.40, jam 8.35. Ditutupnya jam 9, saya lebihin deh 10 menit ya. Tuh ya. Mangga silahkan dijawab berupa aduh kalau file submissionnya PDF aja ya. PDF aja ya. Kalau online text sayanya nggak mau, file submission aja deh. Ya, gitu ya. Saya save and display. Nah, udah muncul ya. Mangga silahkan itu MOTD-nya ya. Oke, saya tutup dulu. Selamat menjawab MOTD. Apakah ada sih enggak di game kalian collision detection, terus di list di mana aja. Pertanyaannya dijawab secara individu ya. Baik, mungkin itu pertemuan 9 kita hari ini. Sampai ketemu lagi di besok ya. Besok pertemuan 10. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.